Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sampurasun. Hai semuanya, saya Muhammad Iqbal dari kelas 10-2. Di video ini, saya akan membahas tugas sejarah dari Ibu Cantik, yaitu Ibu Sri Purnamasari. Nah, materi yang saya pilih ialah tentang proses migrasi Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanozoik. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Namun, pernahkah kita berpikir untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar ini? Dari manakah kita berasal? Siapakah nenek moyang pertama kali menginjakan kaki di kepulauan ini? Nah, pada video ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke ribuan tahun yang silam untuk mengungkapkan rahasia migrasi yang membentuk identitas kita sekarang. Kita tidak hanya akan berbicara tentang satu kelompok, melainkan 3 kelompok migrasi besar yang secara berurutan datang dan membentuk demografi serta kebudayaan di Nusantara ini. Yang pertama itu ada ras Melanozoid, para penjelajah awal dan penghuni wilayah timur. Yang kedua ada Proto-Melayu atau Melayu tua, membawa kebudayaan Neolitikum yang menyebar melalui 2 jalur utama. Yang ketiga ada Deutero-Melayu atau Melayu muda, kelompok yang lebih modern, membawa kebudayaan logam Dongson yang membentuk populasi mayoritas kita saat ini. Memahami jejak migrasi ketiga ras ini bukan hanya belajar sejarah, melainkan juga memahami akar dari kebudayaan dan kekayaan budaya yang kita warisi sekarang. Mari kita mulai bedah satu persatu. Bagaimana ketiga gelombang migrasi ini bisa berinteraksi, beradaptasi, dan akhirnya membentuk bersatu menjadi Indonesia yang kita kenal sekarang. Yang pertama, ada migrasi Melanozoid, penghuni awal. Ras Melanozoid diperkirakan sebagai kelompok manusia pertama yang mendiami kepulauan Nusantara. Jauh sebelum kedatangan kelompok Melayu, waktu kedatangannya diperkirakan sekitar 70.000 hingga 35.000 tahun sebelum Masehi. Berkesinambungan dengan gelombang migrasi out of Africa. Jalur migrasi mereka bergerak dari Afrika, menyebar ke tengah Asia Selatan, kemudian menyusuri pantai Asia Tenggara, hingga mencapai kepulauan Indonesia bagian timur dan Australia. Kebudayaan mereka hidup pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Keturunan mereka itu saat ini sangat banyak. Keturunan mereka saat ini mendiami wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, dan dikenal sebagai suku Negrito dan Papua. 2. Ras Proto-Melayu atau Melayu tua. 2000 sebelum Masehi. Proto-Melayu Melayu tua adalah gelombang migrasi pertama penutur bahasa Austronesia yang memasuki Nusantara. Migrasi ini sering dikaitkan dengan teori Yunan yang membawa kebudayaan batu baru yaitu Neolitikum. Waktu kedatangannya sekitar 2000 sebelum Masehi, masa Neolitikum. Nah, jalur migrasi mereka menggunakan perahu bercadik dan menempuh 2 jalur utama. Yang pertama itu ada jalur barat, jalur Sumatera dari Yunan. Nah, yang kedua jalur timur atau jalur Sulawesi. Kebudayaan yang khasnya itu beliung persegi ditemukan di jalur barat dan kapak wajong ditemukan di jalur timur, yang merupakan ciri khas kebudayaan Neolitikum. Nah, keturunan mereka saat ini suku-suku seperti Toraja, Dayak, Nia, Sasak, kedatangan mereka mendesak penduduk Melanozoid ke wilayah timur. 3. Migrasi ras Deutero-Melayu atau Melayu muda. Nah, Deutero-Melayu atau Melayu muda adalah gelombang migrasi kedua dan terakhir dari ras Melayu. Mereka memiliki peradaban yang lebih maju, terutama dalam teknologi logam. Waktu kedatangannya sekitar 500 sebelum Masehi, masa perunggu atau logam. Jalur migrasi mereka hanya menempuh satu jalur, yaitu jalur barat, yang sama dengan Proto-Melayu, tetapi dengan rute yang lebih teratur dari Teluk Sok Tonkin menyusuri Semenanjung Melayu, masuk ke Sumatera, Jawa, dan menyebar ke seluruh Nusantara. Kebudayaan khasnya yaitu kebudayaan Dongson, Vietnam, ditandai dengan alat-alat logam seperti Niakara dan Kapak Corong. Keturunan mereka saat ini menjadi populasi mayoritas kita saat ini, seperti termasuk Jawa, Melayu, Sunda, dan Bugis. Mereka mendesak Proto-Melayu telah lebih dahulu
menetap ke daerah pedalaman. Kesimpulannya, proses migrasi ini bertahap menciptakan keragaman genetik, linguistik, dan kebudayaan di Nusantara yang menjadi fondasi bagi pembentukan bangsa Indonesia modern. Mungkin itu sedikit pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.